menuntut keadilan substantif, story pejuang anti korupsi yang dipinggirkan. Ini cerita tentang persidangan tanggal 22 Juli kemarin tentang sejumlah pegawai KPK yang melakukan judicial review terhadap Undang-Undang 19 2019 dan perubahan kedua Undang-Undang 30 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, tadi sebagai selintas di depan ada nama-nama, nanti di dalam running text juga akan disebutkan nama-nama yang hadir. Bahwa yang menarik adalah bahwa di dalam persidangan ini nanti akan kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan Hakim Mahkamah Konstitusi, nanti kita bisa lihat logika nalar dan argumentasi mereka menanggapi kasus ini. Walaupun ini baru dalam proses yang kita sebut sajalah baru proses pendahuluan untuk pengujian materi, jadi pemeriksaan pendahuluan. Jadi bagaimana duduk perkara, kewenangan MK, legal standing, posita, dan petitum, ya tentu nggak kita bahas di sini lah ya. Jadi kita bahas nanti ikutin ambil saja di mana di MK akan bisa kita lihat. Tapi rekamannya menarik ya, 7 menit di depan itu yang saya ambil rekaman ini nanti akan kita ulang. 7 menit di depan tuh nggak kelihatan itu, ada novel bicara tapi ada sedikit tertinggal. Saya nggak ngerti apa itu, ada kesalahan dalam pemencet record sehingga tidak tercapture omongan novel. Sehingga kita ambil juga nanti omongan novel yang sebenarnya 7 menit di depan itu terpotong ya. Nah, kembali ke persidangan tanggal 22 kemarin, itu intinya adalah sebenarnya bagaimana usia yang dianggap tidak memenuhi syarat bagi pegawai, bukan bagi pegawai, bagi siapapun ya, karena usianya itu dibatasi 50. Sehingga teman-teman yang pernah bekerja di KPK yang kemudian diberhentikan, yang tergabung dalam 57 pegawai yang diberhentikan ketika itu, yang sekarang bekerja di PNS Polri, seperti ini misalnya Novel dan seterusnya, tidak bisa mengajukan pimpinan KPK karena umur mereka belum 50. Mereka melakukan judicial review, mohon Hakim Mahkamah Konstitusi memahami dan melihat bagaimana ini dari sisi konstitusi tentang hak-hak orang menjadi kerja, kesempatan mereka untuk mendapat pekerjaan dan seterusnya. Nah, kita dengarkan aja seperti apa persidangannya di dalam materi pemeriksaan. Nanti kita dengar di sela-sela itu kita ambil komentar mulai dari katakanlah dari teman-teman yang mengajukan ini, yang kita sebut tadi di bagian depan menuntut keadilan substantif, story pejuang anti korupsi yang dipinggirkan. Ya, dipinggirkan berkali-kali setelah dibuang begitu saja dari KPK dengan alasan tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Kemudian mereka dibatasin harus 50. Pada bagian lain kita tahu ada satu pimpinan KPK di periode setelah periode saya waktu itu ya, yang sebenarnya tidak cukup umur tapi dicukup-cukupin. Sekarang dibalikin. Artinya malah dinaik kembalikan kepada posisi 50. Dia kadang sebelumnya itu belum 50 tapi bisa diterima atau panitia seleksi tidak menyaring. Kita dengarkan. Terkait dengan sebagai pimpinan KPK atau paling tidak dengan demikian kami berpandangan bahwa pengalaman dalam upaya memberantas korupsi dan sama lembaganya yaitu di KPK itu menjadi pandangan yang bisa dipertimbangkan yang mulia. Tentunya kami melalui penasihat hukum telah menyusun permohonan dengan sebaik-baiknya dan kami mohon apa yang kami sampaikan dalam permohonan
bisa dipertimbangkan dan bisa dikabulkan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Nobel. Silakan Pak Lakso dilanjut. Itu yang saya sampaikan tadi ya. Itu di tengah itu tiba-tiba Nobel udah ngomong pendek begitu. Di sebelah sini rekamannya kosong. Kita lanjutkan. Terima kasih banyak Yang Mulia. Sebelumnya satu lagi Yang Mulia, mohon izin, silakan. Izin Yang Mulia, saja, Pak. Ya, saya singkat. Praswat Nugraha, salah satu penggugat. Yang Mulia, sedikit saja saya tambahkan, kami melakukan studi komparatif terhadap batas usia calon-calon pimpinan dari lembaga-lembaga pasca reformasi. Antara lain Ombudsman Republik Indonesia adalah 40 tahun, Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah 30 tahun minimal, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM adalah 40 tahun, Komisi Yudisial Republik Indonesia juga adalah 40 tahun, Komisi Informasi berusia paling rendah 35 tahun untuk pimpinan, dan Badan Pemeriksa Keuangan berusia paling rendah 35 tahun. Mohon kemudian itu bisa menjadi pertimbangan Yang Mulia, karena seluruh lembaga-lembaga negara itu di rentang 35 sama 40 tahun. Hanya KPK sendiri yang 50 tahun. Terima kasih Yang Mulia. Jadi itu tadi diantaranya dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain yang berdiri setelah reformasi, dan KPK sebelumnya memang juga 50 tahun ya. Sehingga kemudian ada pimpinan yang belum 50 tahun diterima. Nah sekarang mereka nuntut itu dikembalikan supaya di bawah 50 tahun tadi, which is itu juga konsisten dengan pimpinan yang sebelumnya yang berumur belum 50 tahun. Kita lanjutkan. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan Yang Mulia. Silakan. Jadi untuk menyingkat waktu Yang Mulia, saya tidak akan membahas soal legal standing, tetapi langsung pada pokok permohonannya. Jadi yang kita uji adalah pasal 29 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang KPK Yang Mulia. Yang lengkapnya berbunyi, untuk dapat diangkat sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang kita uji adalah huruf E Yang Mulia, terkait dengan berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan. Hal tersebut juga sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 PUU XX garing 2022. Sedangkan baseline untuk menguji hal tersebut Yang Mulia, kita dasarkan pada pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, dan pasal 28I ayat 2, yang pada pokoknya adalah terkait dengan kepastian hukum dan jaminan kesamaan kedudukan dalam mengakses pekerjaan. Nah, terkait dengan hal tersebut Yang Mulia, perlu kami sampaikan juga di dalam pokok-pokok ada di pembuka ada satu penjelasan mengenai kondisi kengitian Yang Mulia Komisi Pemberantasan Korupsi pasca revisi Undang-Undang KPK, di mana ada keadaan yang di mana KPK turun secara signifikan. Nah, pada kondisi itulah sebetulnya kami sebagai ex pegawai KPK yang diberhentikan pada tanggal 30 September tahun 2021 ingin berkontribusi untuk memperbaiki keadaan tersebut, tapi terhalang Yang Mulia dengan adanya batasan umur 50 tahun tersebut. Nah, batasan umur 50 tahun tersebut Yang Mulia, kalau kita lihat sebetulnya bicara mengenai open legal policy, telah banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang mengecualikan open legal policy itu ketika bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi orang untuk bisa mengakses jaminan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan secara umum Yang Mulia, argumentasi kami adalah yang pertama, bahwa kalau kita melihat lembaga pasca reformasi khususnya Yang Mulia, sebagaimana tadi sempat disampaikan oleh Pak Novel dan Pak Praswat, itu hampir semua, bahkan mungkin semua lembaga pasca reformasi itu batas minimum umurnya berkisar antara 30 sampai 40 tahun. Itu satu argumentasi sebagai perbandingan Yang Mulia, sehingga rasionalitas kenapa harus 50 itu menjadi pertanyaan. Yang kedua Yang Mulia,
yang perlu kita sampaikan bahwa adanya perubahan secara konstitusional yang terjadi pada pemberlakuan revisi Undang-Undang KPK pasca Nurul Gufron mengajukan permohonan. Untuk itu kami juga mengajukan di dalam permohonan ini suatu argumentasi bahwa ketika kita samakan pengalaman pimpinan KPK terkait dengan pernah menjabat sebagai satu periode kepimpinan, untuk itulah sebagai dasar argumentasi kenapa kita mengajukan umur 40 tahun ditambah pernah menduduki jabatan sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi setidaknya selama satu periode pimpinan KPK, yaitu 5 tahun. Jadi rasionalitas yang kita bangun adalah kalau dianggap bahwa pengetahuan atas KPK itu diperlukan dalam memimpin KPK sesuai dengan putusan 112, maka dengan hal tersebut sebetulnya pegawai KPK yang setelah menjabat minimum setidak-tidaknya satu periode pimpinan KPK atau 5 tahun itu seharusnya berhak untuk mendaftar juga. Itu argumentasi kedua yang kami ajukan. Sedangkan argumentasi ketiga yang kita ajukan, yang mulia, bahwa kalau bicara mengenai kapabilitas, sebetulnya undang-undang revisi undang-undang KPK tidak mengubah syarat minimum pengalaman, yang mulia. Kalau kita lihat di syarat minimum pengalaman itu tetap ada pengalaman selama 15 tahun menjabat di di bidang pemberantasan korupsi. Bunyinya berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 tahun dalam bidang hukum, ekonomi atau perbankan. Nah, sebetulnya klausul pasal 29 huruf D ini oleh pembuat legislasi tidak diubah sama sekali. Jadi artinya kalau kita bicara mengenai pengalaman dalam penanganan tindak pidana korupsi, itu sebetulnya masih tetap dipertahankan di dalam revisi Undang-Undang KPK tersebut. Nah, yang dibutuhkan sekarang adalah pengetahuan atas KPK-nya. Nah, atas argumentasi itulah kompensasi dari 50 menjadi 40 itu bisa dikonversi menjadi pengalaman menjadi pegawai KPK setidaknya selama 5 tahun, yang mulia. Untuk itu dalam permohonan ini kami mengajukan permohonan bahwa mengabulkan permohonan untuk seluruhnya dan menyatakan pasal 29 huruf E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK atau paling rendah 40 tahun dengan pengalaman sekurang-kurangnya selama 5 tahun sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dan paling tinggi 65 tahun. Dan 3, memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam berita acara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Itu permohonan kami, yang mulia. Nah, sebagai tambahan, yang mulia, mohon izin karena ada perubahan, yang mulia, dalam status dan secara nasional, ya, kondisi di mana kami telah mengajukan gugatan ini sejak bulan Mei tahun 2024, tapi mungkin ya, jadi gugatannya Mei 2024, ya. Sebagaimana kita ketahui kan saat ini katakanlah pendaftaran kan sudah ditutup. Maka oleh sebab itu mereka mengajukannya Mei. Kenapa ini persidangan lama dibuka? Banyak tanggapan macam-macam akhirnya. Di antaranya disebutkan, memang supaya waktu pendaftaran sudah berlalu dan seterusnya. Itu penilaian macam-macam orang, ya. Tapi mungkin nanti kita dengar, mungkin karena kesibukan atau banyak pekerjaan lain. Jadi pengajuannya Mei, sedangkan bulan ini Juli tanggal 14 kemarin, seingat saya sudah ditutup pendaftaran. Nah, ini saja sudah menjadi menarik hal yang sekrusial ini, artinya terkait langsung dengan pemberantasan korupsi di Indonesia, kok itu nggak menjadi prioritas.
Coba kita dengarkan lebih lanjut. Mahkamah Konstitusi sedang berfokus pada penanganan PKPU dan lainnya. Untuk itu kami nantinya pada revisi ini juga kami ingin mengajukan terkait dengan putusan sela yang mulia apabila diperkenankan, agar pemohon kami tidak semakin jauh kehilangan haknya dan tetap mendapatkan dispensasi atau bisa juga prosesnya ditunda pada proses seleksi yang sedang berlangsung karena pendaftaran ditutup pada tanggal 15 kemarin yang mulia. Itu ya, pokok-pokok. Tanggal 15 kemarin pendaftaran sudah ditutup. Jadi mereka menuntut putusan sela. Jadi minta sebenarnya harus secepatnya ya. Secepatnya artinya itu harus ditutup, dihentikan sementara gitu. Putusan sela. Jadi nanti kita lihat ini baru sidang pemeriksaan. Bagaimana nanti MK bisa menyelesaikan ini kita lihat saja. Kita lanjutkan. Yang kami ajukan dan mungkin akan kita perbaiki dalam proses revisi. Kami sangat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang berpengalaman dan memahami secara mendalam mengenai hak-hak konstitusional untuk memberikan masukan pada permohonan kami ini. Ada yang kapan lagi? Oke. Cukup Yang Mulia. Cukup. Itu inti-inti dari kami. Terima kasih banyak. Baik. Terima kasih. Jadi selanjutnya ada respon atau penasihatan mungkin dari hakim para Yang Mulia. Dipersilakan Yang Mulia, Prof. Penny. Berkenan. Iya, jadi setelah pemeriksaan kemudian ada terminologi nasihat. Itu diperbaiki materinya, hal-hal yang sifatnya format atau yang lain, tapi masuk juga ke substansi. Ini yang menarik, saya pikir kita harus dengar apa responnya. Gunakan logika, nalar, dan argumentasi kita. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua MK sekaligus Ketua Panel. Pada kesempatan ini, Yang Mulia Bapak Suratoyo dan anggota panel Yang Mulia Bapak Arsul Sani dan para prinsipal serta kuasa pemohon, ini lumayan ini meriah hari ini permohonannya ya. Jadi biasanya kan kalau sudah sore itu agak sepi-sepi, ini meriah hari ini. Alhamdulillah ya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Meriah itu mungkin karena banyak ya. Biasanya kan kalau judicial review itu bisa satu orang atau berapa. Ini kan tadi hampir berapa? Lebih mendekati 10 kali ya. Kita dengar lebih lanjut. Kesempatan ini ya. Yang pertama adalah terkait dengan penasehatan ini. Silakan nanti kalau mau digunakan sebagai perbaikan dari permohonan ataukah kemudian disikapi sebaliknya, itu sepenuhnya hak dari saudara ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan perihal. Ini perihalnya tadi saudara sudah menyebut putusan MK nomor 112 ya, yang memaknai mengenai pasal 29E. Tolong nanti terkait dengan perihal ini disesuaikan dengan kelazimannya. Kelazimannya adalah bahwa pasal 29E itu sudah dimaknai oleh mahkamah. Jadi tidak genuine lagi dia seperti ini. Ini kalau saudara sebutkan permohonan pengujian secara material pasal 29E dan seterusnya, itu seolah-olah ini belum pernah dimaknai oleh mahkamah gitu ya. Jadi ini sudah dimaknai oleh mahkamah. Jadi Anda tulisnya nanti permohonan pengujian norma pasal 29E Undang-Undang nomor 19 dan seterusnya sebagaimana telah dimaknai oleh mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 dan seterusnya ya, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jadi itu ditulis lengkap seperti itu. Demikian pula sampai seterusnya begitu sampai ke belakang ya. Kemudian yang berikutnya nih terkait dengan yang mengajukan permohonan ini prinsipal. Ini Pak Novel masih aktif ya di kepolisian? Masih aktif ya? Saya di kepolisian sudah pensiun dini Yang Mulia, tetapi sekarang sebagai ASN di Kepolisian Republik Indonesia. Oh, jadi ini ASN-nya ya? Baik Yang Mulia. Kalau Pak Praswat ini masih aktif ya?
Sebagai ASN di Kepolisian Republik Indonesia. Oh, ASN juga. Ini kan kebetulan pemohonnya ini prinsipalnya ada 12 orang ya. Nanti ditulis masing-masing itu. Jadi nama, novel dan seterusnya pemohon 1. Kemudian nama Muhammad Praswat dan seterusnya pemohon 2 ya, sampai kemudian semakin banyak ya semakin banyak pula kewajiban memang untuk menulis lengkap ya. Identitas dari pemohon 1 dan seterusnya itu sampai terakhir gitu ya. Baru selanjutnya disebut para pemohon ya. Ini ditulis lengkap. Jangan disebut sebagai pemohon ini. Di halaman 4 kan ditulisnya sebagai pemohon, padahal pemohonnya ada 12 ya. Ya, selanjutnya disebut para pemohon itu dilengkapi ya. Itu 1. Selanjutnya terkait dengan sistematika permohonan. Ini kan kuasa hukum dari pemohon ini, Mas Laksoni, sudah biasa beracara ya dengan tim ya kelihatannya. Sudah. PMK ya. Jadi sistematikanya mestinya sudah mengikuti ini sesuai dengan PMK 2 2021 ya. Jadi sistematikanya sederhana, kewenangan mahkamah, legal standing, pokok permohonan atau posita, kemudian petitum ya. Nah, ini di depannya ini dengan pendahuluan ini nggak perlu ya. Jadi yang pendahuluan ini silakan di skip, nanti kalau dia relevan dengan legal standing ya atau kedudukan hukum masukkan ke situ. Kalau dia relevan dengan kemudian posita ya dimasukkan ke bagian posita. Jadi nggak perlu ada pendahuluan. Nanti kalau pendahuluan ada penutup lagi di situ ya. Ini kayak skripsi nanti ya. Jadi nggak perlu ada, langsung saja ke kewenangan mahkamah. Kewenangan mahkamah ini saya lihat sudah ditulis, mungkin urut-urutannya saja yang nanti perlu diurut lagi ya. Undang-Undang Dasar 1945-nya itu, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, kemudian Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Intinya adalah ketentuan yang memberikan dasar kewenangan mahkamah dapat menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Itu yang nanti diuraikan, disebutkan, tidak perlu panjang-panjang. Baru kemudian disimpulkan bahwa yang dimohonkan ini adalah pengujian pasal 29E sebagaimana telah dimaknai tadi terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka mahkamah berwenang ya. Itu intinya di situ, nanti dilengkapi ya. Kemudian kedudukan hukum pemohon. Kedudukan hukum pemohon ini karena ada 12 pemohon ya, bagaimanapun juga semakin banyak itu semakin banyak penguraiannya nanti. Kualifikasi masing-masing sebagai perseorangan itu harus diuraikan satu persatu ya. Sebenarnya kalau pengujian undang-undang ini nggak perlu banyak pemohon juga nggak masalah sebetulnya ya. Bisa 1 pun kalau memang kemudian bagus permohonannya bisa juga dikabulkan begitu ya. Belum tentu kemudian banyak bisa dikabulkan juga gitu ya. Tetapi kalau Anda tetap ingin 12 ya monggo saja, silakan saja, tetapi diuraikan nanti satu persatu kualifikasi dari pemohon masing-masing itu ya. 12 pemohon itu diuraikan satu persatu. Kemudian diuraikan pula terkait dengan syarat-syarat kerugian hak konstitusional yang 5 syarat yang selama ini sebagai jurisprudensi di MK ya. Tambahkan pula ini kelaziman di mahkamah, kalau Anda mengikuti putusan-putusan mahkamah berkenaan dengan kasus korupsi itu juga dikutip pasal 41 Undang-Undang Tipikor ya, Undang-Undang 31 1999. Masih ingat itu berkaitan dengan peran serta masyarakat. Nah, itu silakan Anda tambahkan itu ya. Bagian yang sekiranya bisa menjadi referensi untuk memperkuat uraian dalam dalil kedudukan hukum. Ya, silakan Anda tambahkan di situ ya. Nah, nanti terkait dengan masing-masing itu disebutkan buktinya masing-masing ya. Masing-masing pemohon tadi uraikan masing-masing buktinya apa, untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu memang kemudian memiliki pengalaman tadi, diuraikan selain yang pasal 41 tambahan tadi ya, yang memperkuat terkait dengan peran serta masyarakat. Itu silakan saudara masukkan. Hanya berkaitan dengan bagian posita alasan permohonan, saudara penting sekali untuk menguraikan, karena ini sudah diputus oleh mahkamah ya, terakhir dengan putusan 112 itu sudah memaknai pasal 29E. Nah, ini yang penting, ini tanggung jawabnya adalah apakah ini tidak nebis in idem. Ini kan belum ada nih uraiannya nih.
Jadi sebelum Anda menguraikan lebih lanjut alasan permohonan, ini uraikan dulu terlebih dahulu. Apakah yang Anda mohonkan ini bisa melewati pasal 60 Undang-Undang MK atau pasal 78 PMK, ya? Apakah dasar pengujiannya atau alasan pengujiannya memang kemudian berbeda dengan yang telah dimohonkan pengujian terlebih dahulu dan diputus oleh mahkamah. Silakan Anda uraikan. Kalau ini kan dalam putusan 112 itu ada pasal 28 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Ya, kemudian 28I ayat 2 di situ. Ya. Nah, silakan nanti Anda melihat bagaimana kemudian kaitannya kalau dasar batu ujinya begitu, ya, kemudian bagaimana dengan permohonan yang saudara ajukan ini. Kalau yang saudara ajukan ini kan dasar pengujiannya adalah pasal 27 ayat 1, 28D ayat 1 ayat 3. Yang saya masukkan tadi 28D ayat 1 ayat 2 ayat 3 sudah dijadikan dasar di situ, ya. Kemudian ada lagi pasal 28I ayat 2, ya. 28I ayat 2 juga sudah dimohonkan dan diputus oleh mahkamah dalam putusan 112. Nah, tinggal lihat alasannya dan yang belum dijadikan dasar pengujian. Nanti silakan saudara kembangkan di situ apakah memang ini bisa melewati yang disebut secara umum dengan istilah nebis in idem itu, ya. Sudah paham ya ini Mas Lakso, ya? Nah, silakan nanti Anda uraikan sedemikian rupa mengenai hal itu. Tapi ini berat ini, karena barang ini sudah diputus oleh mahkamah, ya, baru saja putusannya. Ini yang saya bilang, wah ini berat ini. Itu sinyal apa itu? Ya, kita tunggu aja. Putusan 112 itu kan tahun 2022, ya. Kemudian Anda minta lagi untuk diputus, ya. Nah, ini memang harus bisa meyakinkan mahkamah di mana letak persoalan konstitusionalitasnya itu, ya. Nah, ini yang harus Anda benar-benar bisa meyakinkan dengan menguraikan baik dari sisi batu ujinya atau alasan di situ yang kuat tadi. Nah, ini yang simpel sebenarnya perlu dipahami. Ada pimpinan KPK belum umurnya 50, karena syaratnya waktu itu 50, belum harus 50, dia belum 50, kemudian dia boleh. Nah, sekarang ini syarat 50 ini dimintakan untuk diturunkan supaya teman-teman yang mengalami katakanlah abuse of power ketika dia di KPK, oleh sebab itu saya katakan menuntut keadilan substantif, ya. Jadi mereka sebenarnya orang-orang yang punya passion pemberantasan korupsi. Untuk kesannya MK mengatakan karena sudah diputuskan ya, menjadi nebis in idem. Jadi ada satu perkara yang sama diselesaikan pada yang sudah diputuskan kemudian diperiksa lagi gitu. Logika argumentasi saya ya adalah itu yang saya katakan keadilan substantif. Makanya saya kasih judul seperti ini. Ini kita bicara keadilan sekarang. Dulu nggak cukup umur, syaratnya 50 dibolehkan. Nah, sekarang 50 itu diminta diturunkan supaya umur yang 50, ya di bawah 50 bisa memenuhi. Karena itu menghalangi kesempatan orang untuk ikut. Itu yang saya bilang logika, nalar, argumentasi ini kita lihat nanti. Soal terkait dengan berbagai lembaga yang kemudian Anda katakan usianya antara 35 in between 35-40 itu juga sudah dipertimbangkan oleh mahkamah, ya, dalam berbagai putusan itu. Nah, sekarang itu dikatakan lembaga lain ada yang 30-40 udah dipertimbangkan oleh mahkamah. Kita harapkan nanti dia pertimbangkan. Ini gitu. Karena lembaga lain tadi sudah disebutkan di beberapa badan-badan, Komnas, Komisi Persaingan Usaha dan seterusnya. Kita dengarkan lebih lanjut. Gimana kemudian untuk meyakinkan mahkamah
di mana letaknya yang masih tersisa sebagai persoalan konstitusionalitas norma sehingga mahkamah bisa bergeser di situ. Ya. Jadi tolong ini nanti saudara pikirkan. Ya, ini mungkin as a matter of bagaimana kita beradu argumentasi. Jadi saya pikir Ibu Eni, beliau pansel KPK waktu zaman saya dulu ya. Bunda Eni, ya, salah satu pansel KPK. Saya pikir dia akan wise. Ataupun hari ini kita anggap sidang pertama ini exercise saja. Kita dengar Ibu Eni lebih lanjut. Bisa meyakinkan terkait dengan yang sudah diputus oleh mahkamah. Apalagi putusan itu adalah mengabulkan. Ya. Kemudian yang berikutnya, karena ini nanti akan berkaitan dengan petitum. Lah petitum saudara ini kan menarik ini petitumnya ini. Lah petitum saudara ini adalah berkaitan dengan satu yang sudah dimaknai mahkamah ini kan adalah berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK. Itu kan yang sudah dimaknai mahkamah. Kemudian Anda tambahkan frase di sini atau paling rendah 40 tahun dengan pengalaman sekurang-kurangnya selama 5 tahun sebagai pegawai KPK. Nah, ini menjadi hal yang menarik ini, pegawai KPK yang dimaksud itu apa itu? Ruang lingkupnya luas sekali kan pegawai KPK itu. Ya honorer ya ada yang mungkin loh ya di KPK saya itu apakah yang honorer, mulai dari tukang sapu juga pegawai KPK kan itu. Nah terus yang lainnya. Ya nggak gitu kali Bunda. Kan udah disebutkan syarat-syarat jadi pimpinan KPK di undang-undang itu berpengalaman sekian tahun dalam bidang hukum. Kalau pegawai di KPK itu yang tidak terkait dengan penindakan, di pencegahan atau di pendidikan boleh juga. Tapi kalau OB nggak mungkin juga ya, karena dia tidak bidang hukum gitu. Walaupun dia pegawai KPK atau tukang ketik namanya. Ini yang saya bilang nalar-nalar argumentasi kita harus kita jalankan. Kita dengar lebih lanjut. Mungkin OB atau apa yang Anda kemudian bisa katakan ini pegawai KPK. Nah itu yang saya bilang, ya nggak mungkin juga lah OB, ya nggak? Gitu loh. Nah yang ini bagaimana sudah bisa menjelaskan bahwa pegawai KPK yang ada di sini ini adalah sesuatu yang dia memiliki kesebandingan ya dengan yang Anda katakan berpengalaman tadi, paling tidak 5 tahun. Nah itu tugas berat. Ya itu tugas Lakso sama teman-teman nanti ngejelaskan ya. Harus ada yang diperbaiki. Oke. Itu untuk meyakinkan di situ, ya, di mana letaknya sesuatu yang memang istilahnya ada kebaruan yang ketinggalan persoalan konstitusionalitas normanya di situ. Nah silakan nanti dipikirkan lebih lanjut ya soal seperti ini penting sekali untuk didalami saya kira. Ya, itu saya tambahan dari saya kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Ya, jadi basically kalau pegawai KPK itu di pencegahan, dalam hal ini mengapa pada saat itu Pak Lanang Galon Deputi Pencegahan juga mengajukan dan sudah sampai ke 10 atau 20 besar. Saat ini juga saya dengar sejumlah orang yang dari bidang pencegahan atau katakanlah pendidikan di luar dari penyidik dan penuntut mengajukan. Secara keseluruhan undang-undang KPK itu adalah dia menjadi penegak hukum, tapi sekaligus juga kalau jadi pencegahan dia menangani bidang-bidang lain. Karena di syarat undang-undang KPK itu syaratnya adalah sekian tahun bekerja di bidang hukum, ekonomi, bla bla bla. Jadi kalau di pencegahan itu bicara ekonomi juga. Jadi Ibu Eni mungkin meminta teman-teman untuk kemudian bisa memperbaiki atau melengkapi apa yang diminta oleh Hakim MK. Kita dengarkan lebih lanjut. Prof. Yang mulia Prof. Yang mulia Bapak Arsul, silakan. Terima kasih Yang mulia Pak Ketua panel yang sekaligus Ketua MK, Yang mulia Ibu Eni Nurpaningsih,
saya nggak panggil profesor Bu, karena agak sensitif sekarang profesor ini. Nah, Hakim Mahkamah Konstitusi kita ini masih terbawa nuansa waktu dia jadi politisi, ya kan? Masih di pimpinan sidang yang seperti itu masih bisa jok-jok. Ya, saya melengkapi apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Ibu Eni Nurbaningsih ya. Pertama saya kira paling tidak saya mengapresiasi lah, karena memang harus ada terobosan-terobosan baru ya terkait dengan sesuatu yang merupakan bagian dari ikhtiar untuk memperbaiki KPK. Nah, nanti akan yang saya sampaikan ini tetap statusnya ini Pak Novel bukan fardu tapi mubah saja, boleh diikuti boleh tidak juga gitu ya. Nah, itu. Nah, pertama saya ingin tanya, ini 12 pemohon ini semuanya masih ada atau ex pegawai KPK atau ada yang tidak pernah bekerja di KPK? 12 pemohon itu semuanya ex KPK. Ex KPK. Yang Mulia. Oke, clear. Ya. Jadi sebenarnya yang barusan bicara Lakso dan dia tergabung dalam lawyer, karena ketika kemarin 57 orang diberhentikan itu, Lakso yang tadi barusan bicara, lawyer atau pengacara selamatkan KPK, sebenarnya dia pegawai KPK ya, tapi tidak ikut rombongan yang diterima di ASN Polri. Jadi dia tidak ikut. Jadi Lakso sebenarnya di situ salah satu lawyer yang juga sebenarnya masuk di dalam 57 orang yang diberhentikan. Jadi de facto-nya sebenarnya 13 orang bekas pegawai sebenarnya. Ya, karena kalau hitung Lakso ya. Dan yang diberhentikan melalui TWK semuanya. Oh, begitu ya. Ya. Nah, yang pertama saya kira ini hal-hal yang terkait dengan housekeeping dulu ya. Pertama, nanti istilah pemohon ini karena ada 12 itu harus diganti para pemohon. Ya. Nah, yang kedua seperti yang tadi disampaikan, kalau individual ya harus disebut pemohon 1, pemohon 2 sampai pemohon 12. Bersama-sama nanti disebut sebagai para pemohon. Yang demikian juga istilah pemberi kuasa itu kalau bersama-sama ya para pemberi kuasa. Ya. Nah, saya sepakat tadi ini meskipun juga tidak tegas dilarang, tetapi karena memang bentuk permohonan itu ada bentuk bakunya seperti yang diatur di pasal 10 PMK nomor 2 tahun 2021 ya. Jadi ya para pemohon kita anjurkan juga untuk mengikuti saja apa yang ada di sana. Hal-hal yang saya kira bermanfaat ya juga bagi majelis hakim untuk dipertimbangkan yang ada di dalam pendahuluan bisa dimasukkan di dalam, kalau dalam pandangan saya adalah di alasan permohonan lah paling tidak ya, kita akan melengkapi juga. Nah, yang berikutnya ya, karena putusan MK itu kalau dikabulkan kalau itu kan bersifat erga omnes ya. Para pemohon meminta agar usia minimalnya 40 tahun tapi ditambah dengan pengalaman kerja selama 5 tahun. Nah, ini karena merujuk pada beberapa kajian pada lembaga negara atau lembaga pemerintahan yang lain. Ya. Tapi itu kan juga berbeda-beda, ada yang 40, ada yang 35. Nah, ini coba dipikirkan, jangan sampai nanti ya, ini berandai-andai dulu ya, dan bukan angin surga ya. Kalau misalnya 40
Lah nanti yang 35 yang belum 40 protes, hak konstitusional saya terlanggar juga, sehingga kemudian mengajukan juga ya uji materi pemaknaan kembali gitu ya. Gitu. Nah, apakah itu sudah fix, artinya argumentasinya disampaikan supaya tidak ada juga nanti teman-teman yang masih di KPK atau ex KPK mengatakan, saya belum 40 tapi saya sudah lebih 10 tahun, saya lebih berhak dong untuk ikut dalam proses seleksi pimpinan ya. Nah, mengapa kok tidak 40-nya dihilangkan, tetapi itu tadi pengalamannya bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, nah itu terserah gitu ya. Tapi ini sekali lagi penasehatan ya. Nah, yang berikutnya lagi itu tadi sama. Kalau ini pernah bekerja sebagai apa? Apakah tidak diberi kualifikasi ya? Sepemahaman saya mandat KPK itu kan ada 3 yang utama lah paling tidak ya. Tentu mandatnya itu adalah penindakan, kemudian pencegahan, dan yang ketiga adalah pendidikan. Kenapa nggak dikualifikasikan ke sana? Ya, karena kalau enggak nanti seperti yang tadi disampaikan ini, mohon maaf, bukan merendahkan atau apalagi melecehkan ya bidang-bidang yang lain di luar yang menjadi core bisnisnya KPK itu bagaimana gitu loh. Kalau katakanlah, ini mohon maaf sekali lagi, bekerja lama sebagai driver sekolah pinter gitu kan sudah memenuhi sekian tahun gitu. Nah, itu barangkali bisa juga menjadi bahan ya nanti untuk didiskusikan ya. Nah, itu yang saya bilang tadi, hakim MK yang harus memutuskan. Kalau saya mintanya 40, terus kemudian di tempat lain bisa 35, walaupun beberapa teman 12 orang ini minta umurnya 40, nalar argumentasi logikanya hakim MK, ya udah dibikin 35 aja, simpel dong, ya nggak? Kedengar lebih lanjut. Yang berikutnya lagi kembali, ini agak nggak terstruktur, itu tadi juga soal perihal saya kira sama dengan yang disampaikan yang mulia Ibu Eni ya, agar juga dilengkapi ya, karena ini pasal yang dimintakan uji tetapi telah diberi pemaknaan oleh MK dengan putusan 112 itu tadi. Saya kira dari saya itu Pak Ketua, yang lain-lain ya sudah sangat memadai, kecuali hal yang terkait dengan sistematika saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia. Itu ya Pak Lakso dan para prinsipal. Terima kasih Yang Mulia. Dan tim kuasa hukum yang lain. Memang ada kegiatan penanganan perkara yang bersamaan dengan permohonan ini masuk bulan Mei itu berkaitan dengan Pilpres yang kemudian dilanjutkan dengan Pileg, itu ada di ketentuan pasal 82 PMK 2/2021 itu dalam hal Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan lain yang bersamaan dengan tahapan persidangan PUU ini, kemudian PU ini akan disesuaikan dengan pelaksanaan kewenangan lain dimaksud. Jadi memang kemudian selalu dijadikan pendirian MK perkara pengujian undang-undang dihentikan karena memang sidang yang Pilpres, Pak Lakso dan teman-teman juga tahu kalau itu sifatnya maraton, bahkan kami ini di hari Sabtu Minggu pun sampai tidak libur. Jadi memang tidak mungkin kemudian
menginsert perkara-perkara PU kemudian disidangkan secara simultan dengan yang non PUU itu. Jadi baru awal Juli kemarin kita firm di PUU. Jadi kemudian ini bergilir, ternyata ada permohonan lebih dari 50 yang belum diregistrasi itu, Pak Lakso dan teman-teman itu, yang kemudian harus diatur jadwalnya untuk disesuaikan dengan. Jadi ternyata ada permohonan-permohonan yang masuk di bulan Maret, April. Nah ini giliran Mei, jadi memang disesuaikan dengan perkara masuknya itu. Jadi baru di hari ini bisa menyidangkan perkara yang. Nah persoalannya kemudian memang ada waktu yang berkelindan dengan penerimaan calon anggota atau pimpinan KPK yang sudah kemudian waktunya sudah tutup ya, tapi semua terserah nanti bagaimana rapat hakim menyikapi kalau tadi akan ada permohonan provisi. Hanya memang selama ini provisi itu ada sih yang memang beralasan dan kemudian tapi memang MK pada titik untuk mengabulkan yang putusan sela provisi itu jarang sekali, meskipun memang ada. Itu artinya bahwa sangat dikaitkan dengan case by case yang bagaimana relevansi dan bobot argumentasi yang disampaikan. Nah kemudian pada bagian substansi saya mungkin tidak menambahkan karena secara sistematika hanya memang ada instan pendahuluan tadi supaya di skip saja, itu dimasukkan ke Pusita bisa atau di legal standing bisa, di kewenangan bisa kalau memang itu ada substansi yang relevan untuk jika tidak lebih baik tidak usah dipakai, dipertahankan pendahuluan itu. Kemudian kami betul memang ingin diperkuat, dielaborasi argumentasi kenapa ini kemudian memberikan pilihan kepada yang pernah menjadi pegawai dan usianya 40. Ini yang titik krusialnya bisa di situ Pak Lakso, karena kita tahu ya kalau di putusan 112 meskipun putusan itu juga tidak bulat ya ketika itu, tapi paling tidak bahwa ketika kemudian MK, karena sudah menjadi putusan MK kan menjadi putusan kelembagaan, itu kemudian mempersamakan 50 atau yang sudah pernah menjadi pimpinan. Nah, ini memang ada wilayah irisan-irisannya dengan kenapa kalau menjadi pimpinan itu kemudian bisa menjadikan alternatif sebagai pengganti 50 itu. Nah sekarang apakah posisi hari ini sama Pak Lakso antara usia 40 dengan pegawai yang melekat di situ? Karena teman-teman yang pernah di KPK yang jadi penyidik menurut saya wilayahnya sangat berdekatan dengan fungsi-fungsi pimpinan ini. Bagaimana KPK itu kalau sudah menjadi pimpinan, di sana melekatlah kewenangan penyidikan, penuntutan. Yudisialnya ada di situ, Pak. Tapi pegawai yang lain bagaimana sekarang, Pak Lakso? Nah, apakah kemudian ini level to level kalau itu kemudian juga disatukan, disamakan dengan yang pernah betul-betul terlibat langsung di proses penegakan hukum, penyidikan, kemudian penyelidikan, kemudian penuntutan. Meskipun penuntutan ada jaksa di sana, ini ada bekas yang dari jaksa nggak ada ya, hanya pure dari penyidik dan pegawai ya. Nah itu yang nanti dielaborasi Pak, karena bukan kita membedakan, karena kalau untuk menjangkau sana bahwa 40 atau pernah menjadi pegawai, nah otomatis pegawai ini pun juga harus yang dekat dengan fungsi penegakan hukum yang pernah ditangani oleh yang bersangkutan pada posisi ketika menjadi pegawai itu. Paling tidak harus ada mention di situ yang kemudian wah ini kalau dulu pernah
112 itu kemudian mengalternatifkan tidak 50 tapi sepanjang pernah jadi pimpinan. Nah ini bagaimana sebagai di bawah 50 lagi tapi belum pernah menjadi pimpinan tapi pernah secara faktual menangani perkara-perkara secara langsung, terlibat dalam pro justisia itu. Ya paling tidak pencegahan. Saya tidak tahu pencegahan apakah pada bagian wilayah penegakan hukum apa tidak, tapi karena sebagai pimpinan itu Nah, itu Pak Yang Mulia, dia ragu di penjagaan apa boleh nyalon atau enggak gitu. Ya kan? Disebutkan KPK itu lembaga penegak hukum. Jadi kalau dia sudah 10 tahun di KPK di bagian pencegahan, dia bekerja di dalam lembaga penegak hukum. Kalau lebih spesifik kepada penyidik atau penuntut, 12 orang yang mengajukan ini mereka semua penyidik ya, sejauh catatan saya. Sejauh seingat saya. Tapi kalau kita kembali ke bekerja sebagai penegak hukum, bekerja di KPK, Anda sebagai penegak hukum. Nggak mesti juga harus semua pekerjaannya langsung di pro justisia. Jadi lagi-lagi ini soal nalar, ini soal logika, soal argumentasi. Nah, saya pikir teman-teman di M57 bisa menjelaskan itu. Kita dengar lebih lanjut. Fungsi-fungsi itu, nah sehingga ketika kemudian kalaupun kemudian baik belum umur 50 maupun sudah 50 kemudian mencalonkan menjadi pimpinan KPK, memang ini sudah pekerjaan kami tiap hari dulu. Sekarang tinggal formalnya saja sebenarnya kan begitu. Ini yang harus dielaborasi nanti Pak Nobel dan teman-teman pemohon yang lain. Tapi bukan berarti yang pemohon lain itu kemudian yang tidak pernah menjadi pejabat-pejabat yang mempunyai kewenangan penegakan hukum, pro justisia, kemudian hanya menurut saya sih harus ada pengantar atau jembatan di situ yang kemudian ini tidak jauh loh kalau kemudian dikomparasi dengan posisi yang pernah jadi pimpinan. Karena esensi yang paling mendasar adalah pimpinan itu juga melekat kewenangan-kewenangan penegakan hukum yang penuntutan, penyidikan itu. Dan itu istimewanya pimpinan KPK itu di situ. Bagaimana sebagai unsur pimpinan juga melekat kewenangan-kewenangan pro justisia itu, sehingga itu satu kesatuan extraordinary-nya lembaga KPK itu kan ada di situ. Ya MK sudah berkali-kali memberikan label penguatan terhadap KPK itu, termasuk yang TWK itu sebenarnya kan, tapi kan persoalannya bukan di wilayah putusan MK itu kan. Pak Nobel tahu itu, tapi ya silahkan dielaborasi. Kami nanti sebagai hakim panel hanya menyampaikan kepada hakim pleno bagaimana beliau-beliau nanti dan kami semua ini bisa memahami argumen-argumen yang sifatnya kekinian yang apakah ini bisa tidak disamakan dengan putusan 112. Karena memang meskipun tadi di pengantar disampaikan juga bahwa MK pernah menggeser soal usia, tapi itu sebenarnya sangat jarang ya. Kalaupun ada ya hanya melakukan pemaknaan secara bersyarat itu. Kalau langsung angka ke angka itu sepertinya susah untuk didapatkan putusan MK atau pendirian MK seperti itu. Kemudian ini kan berkaitan dengan yang sebagian besar sikap MK itu didorong untuk ini menjadi kewenangan pembentuk undang-undang open legal policy itu. Nah nanti tolong juga dielaborasi bagaimana sih men-challenge open legal policy itu, apakah ini ada pertentangan dengan konstitusi, ketidakadilan yang intolerable dan lain sebagainya yang kemudian bisa menjadikan bahwa untuk ini MK seharusnya mempunyai alasan untuk juga melakukan pemaknaan terhadap norma yang pernah dilakukan pemaknaan juga.
Itu. Pak Lakso ada pertanyaan atau ada yang disampaikan? Sebelum saya silahkan pemohon dulu Yang Mulia kalau berkenan. Singkat-singkat Pak ya. Siap Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia, tadi penasihatan yang baik sekali Yang Mulia, kami tentunya sangat tercerahkan. Yang Mulia, saya ingin menyampaikan satu hal mungkin sekaligus barangkali bisa diberikan penasihatan juga. Karena dalam pandangan saya, permohonan yang kami sampaikan ini sama persis seperti yang dilakukan oleh Pak Nurul Gufron. Pak Nurul Gufron menjadi pimpinan KPK itu berdasarkan Undang-Undang KPK sebelumnya, Undang-Undang yang mendasari Undang-Undang 30, yang itu kemudian usia adalah 40 tahun. Memang nanti mungkin kami akan memperbaiki untuk menambahkan penjelasan itu. Karena usia 40 itulah Pak Nurul Gufron bisa menjadi pimpinan KPK, dan kami juga memohonkan dengan mendasari usia 40 tahun itu karena 40 tahun itu adalah adalah aturan dalam undang-undang yang sebelumnya Yang Mulia. Tapi mungkin kami akan menyampaikan dan mengelaborasi dalam permohonan yang lebih lengkap. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Cukup ya? Ya, dari kami saya sebagai kuasa hukum hanya ingin menyampaikan Yang Mulia bahwa terima kasih banyak atas masukannya, sangat berharga dan sangat substansial. Insya Allah setelah ini kita akan langsung koordinasi Yang Mulia untuk bisa menyesuaikan dengan masukan-masukan Majelis Hakim Mulia pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Yang Mulia. Baik. Kalau demikian dari kami sudah cukup, dari para hakim. Kesempatan untuk melakukan perbaikan diberikan selambat-lambatnya hari Senin tanggal 5 Agustus 2024. Naskah perbaikan harus sudah diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, hard copy maupun soft copy-nya, paling lambat pukul 13 waktu Indonesia Barat, jadi jam 1 siang. Nanti selanjutnya Mahkamah akan menjadwalkan untuk sidang dengan agenda menerima perbaikan dari para pemohon. Cukup Pak? Ya, paling lambat ya itu bisa, kalau cepat nanti akan diagendakan juga menyesuaikan mungkin lebih cepat lah untuk sidang perbaikannya. Kami akan selesaikan secepat mungkin. Terima kasih. Baik. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Terkait dengan sebagai pimpinan KPK atau Jadi mereka diminta memperbaiki beberapa, bisa jadi terkait posita dan petitumnya, termasuk di soal legal standing tidak dibahas ya, sudah jelas. Nah kita lihat saja seperti apa sebenarnya nanti tuntutan ini, karena kalau sepintas kita lihat dari 3 hakim tadi menunjukkan mereka menghargai atau menerima atau memberi sinyal atau memberi nasihat juga tadi untuk teman-teman di M57 ini atau teman-teman yang ingin menjadi pimpinan KPK itu memperbaiki, meyakinkan hakim, intinya gitu. Tapi lagi-lagi sebenarnya kalau kita pakai common sense kita, dengan juga tanpa membandingkan bahwa di lembaga lain sudah melakukan umur yang lebih muda, hal yang sama bisa dilakukan di KPK. Tapi kita tunggu saja. Yang jelas apakah akan ada putusan nanti, kalau katakanlah mereka sidang Agustus nanti, terus kemudian mereka apakah ada putusan selah atau apapun, atau kemudian Nopel dan kawan-kawan termasuk Harun ya, yang Raja OTT tadi, di bawah tulisan Raja OTT tadi, apakah dia bisa ikut di periode ini untuk mendaftar menjadi calon pimpinan KPK. Nah, itu kita harap kearifan berpikir dari Hakim Mahkamah Konstitusi. Kita tunggu hasilnya. Dan ini negara kita. Ya, till then, see you next time.
Bye.